Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam ibadah yang diselenggarakan oleh Klasis Yogyakarta Selatan. Sebelum bersama kita memasuki ibadah di saat ini, marilah bersama kita mendengarkan beberapa hal terlebih dahulu sebagai warta untuk kita semuanya. Yang pertama, berdasarkan artikel 24 sidang klasis ke-36 tentang pemeliharaan iman di masa pandemi COVID serta masa PPKM darurat, maka Klasis Yogyakarta Selatan mengadakan ibadah online dengan harapan agar iman jemaat tetap terpelihara. Yang kedua, ibadah yang diselenggarakan oleh Klasis Yogyakarta Selatan ini dapat diakses melalui link YouTube yang akan dibagikan dan juga melalui rekaman suara. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk pengumpulan persembahan dipersilahkan ke gereja masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang ada di gereja saudara masing-masing. Demikian warta untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat memasuki ibadah di saat ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, ibadah saat ini dengan terang tema hidup sebagai orang merdeka. Melalui tema ini kita diajak untuk menyikapi dan menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari bersama kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat yang nomor 4, kita nyanyikan bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mendengarkan hukum kasih
yang diambilkan dari Injil Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara terkasih, dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah insan yang penuh dengan dosa, yang rapuh dan penuh dengan kelemahan, kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita menghadap Tuhan dengan pengakuan segala kelemahan dan keterbatasan kita, seraya menyanyi dari Kidung Jemaat 29, Di Muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya dan kemudian berbalik kepada Allah, maka anugerah pengampunan dari Allah akan senantiasa diberikan bagi kehidupan kita. Dan saat ini melalui berita anugerah yang kita terima di saat ini sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, melalui bacaan dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23 yang demikian. Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Mari bersama kita merespon firman Tuhan yang kita terima di saat ini melalui pujian kesanggupan, melalui Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus Tuhanku, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuki doa syukur, doa syafaat, dan doa epiklese, mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih, kemurahan, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus di waktu ini kami masih diberikan kesempatan memasuki hari baru dan kami bersama-sama bersekutu sebagai umat Tuhan khusus di Klasis Yogyakarta Selatan ini dalam ibadah yang saat ini bersama kami ikuti. Tuhan berkati agar ibadah yang kami lakukan di saat ini sungguh menjadi berkat bagi kehidupan, semakin memantapkan iman dan keyakinan kami kepada Tuhan, sehingga dengan segala tantangan kehidupan yang kami hadapi, terkhusus dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini tidak membuat iman kami goyah dan kami meninggalkan keyakinan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap media yang kami pakai, berkati juga alat-alat yang kami pakai supaya boleh menjadi jalan bagi kami untuk menikmati, untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah yang kami ikuti di saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada rancangan dan karya Allah. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini kami mungkin merasakan kesulitan, merasakan tantangan kehidupan yang belum pernah kami alami sebelumnya, membuat kami seakan-akan mempertanyakan di manakah kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami mencoba melihat dengan kacamata iman kami, maka sebenarnya Tuhan senantiasa berkarya di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami untuk melihat, untuk niteni pekerjaan-pekerjaan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Engkau berikan bagi kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami. Dengan hal itu membuat kami tetap mampu bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang sedang kami hadapi ini. Berkati anak-anak kami yang dalam studi, tentu proses yang tidak mudah dengan mereka menjalani sekolah secara online, tetapi Tuhan berkati mereka supaya mampu beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Tuhan berkati juga agar kami sebagai orang tua mampu untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kami dalam studi yang mereka jalani. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah selesai dalam studinya, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan terbaik sesuai dengan kemampuan dan talenta kami. Bahkan kami dimampukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati kami yang masih dalam pergumulan akan pasangan hidup, Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami yang dalam pergumulan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami masing-masing, Tuhan berkati melalui setiap talenta yang kami miliki supaya kami mampu mengembangkannya dengan baik, sehingga melalui talenta-talenta yang kami miliki ini mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami yang dalam tantangan kehidupan dan mengalami kelemahan-kelemahan fisik, baik penyakit yang disebabkan karena COVID-19 ini maupun karena penyakit-penyakit yang lain, Tuhan mampukan kami untuk senantiasa berserah, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tentu kami mengalami ketidaknyamanan dalam sakit yang kami alami ini, tetapi kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai dan menopang kami. Berkati juga kami yang
melayani saudara-saudara kami atau anggota keluarga kami yang sakit. Tuhan berkati supaya kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan untuk mendampingi anggota keluarga kami yang sakit. Berkati juga saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri. Mampukan kami untuk senantiasa berpositif thinking, untuk punya semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati juga Gereja Tuhan dalam setiap karya dan pelayanannya, mampukan kami untuk bersinergi sehingga kami tetap mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pendeta dan majelis untuk kami mampu beradaptasi dengan situasi yang baru ini, sehingga kami tetap boleh melayani umat Tuhan dengan baik. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, supaya melalui keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, boleh menjadi berkat bagi bangsa negara kami. Kami keluar dari krisis, kami menjadi bangsa yang semakin besar dan berjaya. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami juga hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu supaya kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini mampu untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayankan firman-Mu, Pendeta Kristi, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hendak hamba-Mu katakan, semuanya berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 4, ayat 25, sampai Efesus pasal 5, ayat 2. Efesus pasal 4, ayat 25, sampai pasal 5, ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi kita membaca ayat Alkitab, dan kemudian kita kaitkan dengan tema ibadah kita, hidup sebagai orang merdeka, sangat mungkin kemudian membuat orang bertanya-tanya, seperti apa hidup merdeka itu? Kadang orang mengidentikan merdeka dengan kebebasan, bebas tanpa syarat, bebas tanpa aturan. Sehingga kalau kemudian dikaitkan dengan ayat yang tadi kita baca, orang bisa saja mengatakan itu bukan hidup merdeka. Terlalu banyak aturan. Ketika Rasul Paulus mengatakan supaya jangan ada dusta, supaya kalau marah tidak lama-lama dan jangan berbuat dosa. Kemudian masih diikuti dengan berbagai hal, bahkan di bagian akhir juga ada dalam satu ayat disebutkan supaya tidak ada kepahitan, tidak ada pertikaian, tidak ada fitnah, tidak ada kejahatan. Begitu banyak hal yang perlu diperhatikan, begitu banyak hal yang perlu dilakukan, dihindari oleh orang percaya. Lalu apakah itu bisa disebut sebagai merdeka? Orang bisa saja mengatakan justru dengan berbagai nasihat itu, aku terkekang, aku terikat, aku tidak bebas. Tapi mari kita perhatikan bagaimana jadinya kalau kemudian orang hidup bebas dalam artian merdeka, dalam artian tidak mengikuti aturan itu. Orang berdusta. Apa yang terjadi ketika kita berdusta kepada sesama kita? Mungkin ada yang pernah berdusta dengan pasangannya. Bagaimana rasanya ketika sedang bersama pasangan kita, sementara kita menyimpan dusta? Mestinya tidak tenang. Mestinya lalu merasa khawatir. Aduh, nanti kalau keceplosan, ketahuan kalau saya berdusta. Aduh, nanti kalau dia tahu dari orang lain, bagaimana? Dusta membuat kita tidak bisa berelasi dengan nyaman dengan orang lain. Begitu juga ketika kita marah atau orang lain marah kepada kita. Apa enaknya? Tidak ada. Ketika kita sedang saling marahan, makan bersama pun rasanya hambar. Duh, aku pengen ngambil ikan yang di sana, tapi kok di depannya dia, aku baru sebel banget sama dia. Gimana ya? Cuma gara-gara marah, hal sederhana masalah makan pun lalu tidak nyaman. Belum lagi kalau dideret berbagai hal yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika ada orang yang mencuri dari sesamanya, ketika ada orang yang memfitnah sesamanya, orang mungkin saja berkata, yo bebas toh, suka-suka aku toh, mulut-mulutku sendiri, tangan-tanganku sendiri, hidup-hidupku sendiri, mau ku pakai apa kan terserah. Tapi nyatanya, kalau kita melakukan terserah kita melakukan dalam kebebasan bebas-bebas sesuka kita, hubungan kita dengan sesama kita justru menjadi tidak merdeka. Ada sekat, ada hambatan, membuat kita sungkan, membuat kita takut, khawatir, atau bahkan kemudian tidak ada relasi sama sekali, karena kita jadi enggan bertemu dengan orang itu. Nah, saudara-saudara, kiranya ini yang mau dikatakan ketika hari ini kita bicara hidup sebagai orang yang merdeka. Namun tentu bukan semata-mata karena kita mau berusaha, bukan semata-mata karena kita butuh. Tapi sebenarnya kita mau bercermin pada apa yang sudah kita alami secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan.
Ayat-ayat bacaan tadi juga menegaskan. Rasul Paulus 2 kali menyebutkan bahwa Tuhan sendiri sudah mengasihi. Tuhan sendiri sudah mengaruniakan anugerah. Dan kita bisa melihat itu. Dosa merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Sangat jelas. Dosa pertama yang dilakukan Adam dan Hawa membuat mereka bersembunyi, takut ketemu Tuhan. Kain setelah membunuh Habil, lari, takut ketahuan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berinisiatif untuk memulihkan. Tuhan berinisiatif untuk mencari Adam dan Hawa. Bahkan kemudian membuatkan pakaian untuk mereka. Tuhan berinisiatif mencari Kain dan berbicara dengan dia untuk memulihkan lagi hubungan yang retak. Ketika dunia penuh dosa, Tuhan memulihkan lagi dengan membentuk komunitas baru, mulai dari keluarga Nuh. Ketika berbagai pelanggaran, berbagai dosa diperbuat oleh umatnya, Tuhan tak jemu-jemu menurunkan, mengutus nabi-nabi untuk menegur umatnya. Dan puncaknya dia sendiri hadir sebagai manusia, sebagai juru selamat. Untuk apa? Ya supaya relasinya jadi damai lagi. Yang tadinya rusak, jadi baik lagi. Yang tadinya tersekat oleh dosa, jadi terbuka. Dan kita sebagai manusia bisa merdeka di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita dengan penuh sukacita bisa beribadah seperti hari Minggu ini kepada Tuhan? Bagaimana mungkin setiap hari kita berdoa dengan kata-kata kita sendiri yang kadang-kala sangat akrab kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang membuat kita merdeka di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, ini panggilan bagi kita untuk juga bisa hidup merdeka dengan sesama kita. Menghilangkan sekat-sekat yang ada. Kesalahan yang ada diperbaiki. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang baru. Sehingga relasi kita jadi merdeka. Mau ketemu, mau ngobrol, ya asyik aja. Mau minta tolong, ya tidak sungkan. Mau menegur, memberi masukan, juga tidak takut-takut. Karena relasinya merdeka. Dan ketika hidup sebagai orang merdeka seperti itu, maka kita bisa terbuka. Terbuka ketika bersama sesama kita. Tampaknya hal yang senada seperti itu juga yang sedang kita jalani, sedang kita alami sepanjang pandemi ini. Kita harus pakai masker, kita harus sering cuci tangan, kita tidak bisa berdekatan dengan orang lain. Rasanya mengekang, tidak nyaman. Tetapi coba kita pergi tanpa pakai masker. Coba kita menolak untuk cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kemudian dekat-dekat dengan orang lain. Apa yang terjadi? Orang itu mungkin mundur, stop. Atau kalaupun dia tidak mundur, dia mungkin akan agak memalingkan muka. Apa nyamannya kalau seperti itu? Ketika kita bebas tanpa aturan, ketika kita bebas sesuka hati kita, ternyata justru tidak menjadi merdeka. Tetapi ketika kita mau tertata, mau ditata, mau menata diri kita sendiri, ternyata justru kita menjadi merdeka. Dan itu yang menjadi panggilan kita. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di dalam hidup kita.
Mau pilih yang mana? Mau pilih yang bebas-bebas, tapi jadi tidak merdeka? Atau mau pilih yang tertata, tapi jadi merdeka? Kita tentu berharap, karena Tuhan sudah memerdekakan kita memilih hidup yang tertata, tapi merdeka. Sehingga kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Bersama Tuhan di seluruh muka bumi, mari bersama kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan untuk duduk. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dan persembahan kita aturkan melalui gereja kita masing-masing, dengan model gereja masing-masing. Disilahkan bagi semua jemaat untuk mempersembahkannya. Sebelum kita menyatakan persembahan kita, bersama kita dasari persembahan ini dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diiringi pujian dari Ketua Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas gunungnya megah, negeri jemaat yang dan lemah. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan haturkan persembahan kita kepadanya dan mengakhiri ibadah kita ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan, kami nyatakan syukur kami kepadamu karena Engkau memberikan kemampuan pada kami untuk senantiasa mengucap syukur, menghayati dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk menyatakannya di dalam persembahan kami. Ya, percaya Tuhan mampukan kami pergunakan persembahan ini di gereja kami masing-masing, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur Engkau memimpin memberkati setiap kami, memampukan setiap kami untuk memelihara kehidupan iman melalui ibadah kami saat ini. Dan jika saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini,
Tuhan memberkati setiap yang kami lakukan pada hari pemberian-Mu. Tuhan mampukan kami untuk bekerja, Tuhan mampukan kami untuk melayani di dalam penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga hidup kami dalam berkat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sebelumnya dalam otoritas kuasa-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk bersama menyatakan dengan iman doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk kembali berdiri dan kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang berdamai, ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta duka, Tuhan yang dipandang. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita saat ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan menyatakan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.